Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat Anda lebih paham tentang peternakan dan kesehatan hewan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Sobat Dokadil, kita beternak ataupun bertani, ya tentunya kan kita mencari keuntungan, ya tidak muluk-muluk ya. Kita berusaha ataupun kita bertani, kita beternak, itu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan ataupun mencari kesejahteraan. Namun nyatanya sebagian orang-orang merasa bahwa menjadi petani ataupun menjadi peternak itu tidak bisa menciptakan kesejahteraan. Nah, ini menjadi problema kita semua sebenarnya se-Indonesia. Kita pasti cari tahu apa sih sebenarnya permasalahan petani dan peternak sehingga profesi petani dan peternak ini tidak cuan ataupun tidak menguntungkan bagi sebagian orang, sehingga ini tidak dapat memberikan kesejahteraan. Nah, Sobat Dokadil, sebenarnya bagi sebagian orang termasuk saya, menjadi petani dan peternak itu sebenarnya bisa mensejahterakan kita sendiri ataupun orang lain. Jadi Sobat Dokadil, menurut saya ini ya, ada 3 cara agar petani dan peternak itu sejahtera. Jadi kalau penasaran silahkan tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Sobat Dokadil, tingkat kesejahteraan petani di Indonesia bagi sebagian orang nyatanya memang sangat rendah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, saya memiliki 3 cara ataupun 3 ide agar kesejahteraan petani dan peternak ini meningkat. Nah, jadi yang pertama itu berkaitan dengan skala usaha pertanian ataupun peternakannya. Kemudian jaminan harga pasar, dan yang ketiga itu penggunaan teknologi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, skala usaha. Nah, ini mungkin sebagian orang sebagian orang mungkin sudah tahu memang, ataupun sebagian besar sudah tahu memang, kalau skala usahanya meningkat, itu pasti keuntungannya juga meningkat, kemungkinan keuntungannya juga meningkat. Ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Jadi menurut saya ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Namun nyatanya yang menjadi masalah sebenarnya adalah modal. Nah, sebagian orang memang punya rezeki berlebih sehingga mereka tidak bermasalah ataupun tidak pusing mikirin modalnya. Cuman masalahnya mereka yang punya modal belum tentu semua berani menginvestasikan modalnya ini ke dalam bidang peternakan ataupun pertanian. Ataupun yang benar-benar sudah menjadi petani ataupun sudah menjadi peternak, mereka sudah yakin dengan usaha mereka ini, usaha pertanian mereka ini, usaha peternakan mereka ini, namun mereka terkendala di modal. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya PR kita semua, akses modal. Kalaupun ada akses modal itu, ya pasti ada resikonya, kita sama-sama tahu lah itu ya. Jadi menurut saya memang
Kembali ke yang tadi skala usahanya. Jadi kalau memang petani ataupun peternak itu lebih sejahtera lagi, ya tingkatkan lagi skala usahanya. Yang biasanya kebun sawitnya 1 hektar, ya bedalah keuntungannya dengan kebun sawitnya yang 10 hektar. Ataupun yang ternak sapinya cuma 10 ekor, bedalah keuntungannya jika ternak sapinya 100 ekor. Nah, inilah yang menjadi motivasi kita. Ayo kita tingkatkan terus skala usaha kita. Dan harapan saya memang pastikan agar meningkatkan skala usaha tersebut dengan cara yang benar, cara yang halal. Jangan berbuat jahat. Yang kedua, kemudian terkait jaminan harga jual. Ini menjadi masalah kita juga. Kondisi pasar kita memang sangat fluktuatif. Ini menjadi hukum ekonomi lah. Ketika produksi meningkat, suplai meningkat, namun permintaan tetap ataupun cenderung menurun, harga barang ini menjadi murah. Beda lagi ketika permintaan meningkat, namun suplainya ataupun produksinya tetap ataupun bahkan cenderung menurun, barang ini harganya lebih naik lagi. Jadi kondisi pasar ini sebenarnya fluktuatif ya sebenarnya. Nah, inilah yang menjadi problema kita sebenarnya. Jadi misalnya di bidang peternakan, ada masa-masa di mana harga ternak tersebut lumayan murah. Tapi ada juga masa-masa ternak tersebut lumayan mahal, meningkat. Nah, ini menjadi menjadi problematika kita semua, termasuk pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan beberapa upaya termasuk intervensi pasar, misalnya membuat pasar rakyat ataupun pasar murah. Ini sebenarnya cukup berhasil menurut saya dan cukup sama-sama menguntungkan lah antara petani peternak dengan masyarakat sebagai konsumen. Namun di sini yang menjadi perhatian saya, apa salahnya sih kalau harga pertanian ataupun peternakan itu naik kalau memang nyatanya itu menguntungkan petani dan peternak. Yang menjadi masalah adalah harga naik tapi petani tidak merasakan manfaat dari kenaikan harga tersebut. Atau saya tidak mau menyebutkan di mana letak masalahnya. Kita semua sama-sama tahulah di mana letak masalah. Kenapa bisa harga naik tapi petani dan peternak mendapat gitu-gitu aja. Jadi Sobat Dokadil, solusinya adalah ayo kita rambah lagi usaha kita, usaha pertanian kita, usaha peternakan kita. Jadi yang kita pasarkan ini bukan hanya barang bahan baku, tapi kita juga mengolahnya sedemikian rupa sehingga dia menjadi barang jadi ataupun minimal setengah jadilah. Misalnya kalau di bidang peternakan ini yang biasanya kita jual kambing, jual domba ataupun jual sapi hidup-hidup, ya kita tambahilah usaha kita, misalnya jualan daging sapi, jualan daging kambing, jualan daging domba, ataupun kita buat semacam akikah siap saji. Dan ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh kawan-kawan kita. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi. Nah, memang sih zaman sekarang ini makin ke sini, makin ke situ, makin ke sini penggunaan teknologi itu semakin gencar. Jujur saja saya juga kalau tidak mengikuti teknologi ini saya ketinggalan zaman. Apalagi dengan orang tua kita. Jadi menurut saya penggunaan teknologi itu bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Misalnya dengan penerapan IoT, Internet of Things. Ini contohnya kita sudah misalnya kita sudah menerapkannya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menggunakan chip pada eartag kambing dan domba. Ini salah satunya di kandang sobat kita di Medan, di Arjuna Farm. Itu eartag-nya menggunakan chip. Jadi kita sensor aja. Kita sensor tit.
Jadi kita sensor, kemudian muncul di aplikasi Android-nya data ataupun recording dari domba dan kambing tersebut. Jadi ini sebenarnya memudahkan kita dalam hal recording. Jadi kita makin tahu, oh hari ini kondisinya begini, kita harus tingkatkan ini, kita harus tingkatkan ini. Intinya sebenarnya Sobat Dokadil, data itu penting. Data sekecil apapun penting. Jadi sebenarnya data inilah yang kita IoT kan, Internet of Things. Jadi data inilah yang menjadi sumber acuan kita dalam hal meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Sehingga oleh sebab itu saya menyarankan untuk penggunaan teknologi. Jadi gimana Sobat Dokadil? Ada pertanyaan? Kalau Sobat Dokadil punya pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan jika Sobat Dokadil merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan sebarkan video ini sehingga manfaat dari video ini menyebar lebih luas lagi. Demikian, terima kasih Sobat Dokadil sudah menonton sampai akhir video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.